Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata dan ucapan selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kesehatan, kesempatan, umur, dan iman yang tidak bisa kita nilaikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Walaupun uang kita banyak, harta kita berlimpah, maka tidak akan mampu kita untuk menilainya. Jika seandainya kita hitung-hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tidak akan mampu kita untuk menghitungnya, baik secara teknologi yang berkembang pada saat ini maupun ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini. Jika seandainya kita disodorkan dua pilihan di dalam kehidupan ini, yang pertama, apakah kita ingin hidup bermewah-mewahan, atau yang kedua, apakah kita ingin hidup sederhana tetapi diberi nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala? Secara otomatis kita akan memilih poin yang kedua. Karena apa? Karena kalau seandainya banyak pun harta kita, megah pun rumah kita, mewah pun mobil kita, dan seluruh kebutuhan kita sudah terpenuhi, tetapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menikmati nikmat sakit kepada kita, kita hanya terbaring kaku di suatu tempat, tertusuk impus di tangan kita, yang hanya bisa kita lakukan hanyalah mengeluarkan air mata, meresapi ke pipi kita, sehingga kita tidak bisa menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang berupa nikmat kebutuhan ataupun nikmat kemewahan di dalam dunia ini. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya Allah. Dengan ada kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengasihi, memberi kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, berkomunikasi dengan antara sesama kita, tangan untuk mengerjakan segala sesuatu hal ini kita kerjakan, kaki untuk melangkahkan ke suatu tempat yang ingin kita tujukan, dan seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saking kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sampai-sampai tempat kotoran saja Allah Subhanahu wa taala pikirkan bagaimana manusia memasukkan makanan dari rongga mulut sampai ke perut, sehingga perut mengolah, sehingga menjadi sebuah kotoran yang harus dikeluarkan. Allah pikirkan sampai ke situ. Coba kita bayangkan kalau seandainya 1 minggu ataupun 2 minggu saja kita tidak bisa mengeluarkan kotoran yang ada di perut kita, maka rasa sakitnya sangat luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini dengan penuh susah payah, tanpa campur baur dari makhluk lain untuk menciptakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia ke tempat permukaan bumi yang penuh isinya. Ada hewan yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita kendarai. Ada tumbuhan yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita gunakan batang daunnya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Adanya air untuk menghilangkan dahaga kita, untuk menghilangkan kotoran yang ada di tubuh kita, dan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Adanya pakaian, perhiasan, dan seluruh kebutuhan kita yang telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia di permukaan bumi ini, apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan begitu saja? Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan para rasulnya untuk memberikan peringatan, untuk memberi petunjuk kehidupan kepada kita yang bisa membedakannya. Tentunya bisa membedakan antara yang baik dan yang salah, antara yang harus kita lakukan, yang harus tidak kita lakukan. Ini merupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita nilaikan dengan apapun. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
surah Ar-Rahman yang diulang-ulang beberapa kali oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustai? Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kasih sayangnya kepada kita yang begitu luar biasa. Kasih sayangnya tiada kasih dan sayangnya kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sementara amal-amal perbuatan yang kita kerjakan ini itu merupakan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapapun, tetapi untuk diri kita sendiri. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita memperbanyakkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita kehidupan, selagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan, selagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan, marilah kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meraihkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nantinya. Sesungguhnya kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, kita kerjakan di dunia ini. Sesungguhnya kita tidak akan mampu menahan azab pedih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu datang pada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.